Hola besinya kata Ani. Besti, gegernya persidangan perdana Nikita Mirzani untuk kasus pidana yang dilaporkan Reza Gladys memang terus jadi sorotan. Apalagi ternyata dalam pembacaan dakwaan di sidang pada 23 Juni 2025 justru disebut Nikita dakwaan tersebut lebih banyak tentang orang lain yang diduga adalah Doktif. Nah, hal tersebut pun ditanggapi Doktif dengan santai tapi juga lantam ketika disinggung perihal adanya dugaan kubu Reza Gladys yang masih ingin menjebloskan ia ke penjara. Bukan cuma meragukan gelar dokter RG, Doktif bahkan menyebut Reza Gladys takut miskin. Waduh, gimana maksud? Itu JPU-nya muter-muter mulu. Iya. Doktif, ketemu. Lucu banget. Bentar ya, isi BAP-nya Doktif mulu katanya. Kenapa gue? Karena dia takutnya sama mulut gue ya? Takut ya? Takut kayaknya dok. Ya takut lah. Nyata. Nyata. Semangat. BAP-nya ngomong salah. BAP mana ya? Makanya. Tadi juga yang Dakwaan juga baca Doktif terus ya. Samira tapi yang ngomongnya dokter Samira. Takut banget ya sama gue ya. Soalnya Iya. dokter itu kalau ngomong itu suka nyata ya. Sesuai Ini di fakta. YouTube nih. Selalu ngomong sesuai fakta. Hari ini outingnya dokter. Udah guys, blacklist tuh produknya si RG. Udah jelas tuh semua itu ular ya, semuanya udah jelas. Nipu kalian udah nggak usah. Denger. Benar. Udah mereka udah cukup nikmati ratusan miliar kemarin itu. Udah sekarang saatnya menuai semua yang mereka lakukan. Nah, jadi memang yang ditakutkan itu adalah mulutnya Doktif, akunnya Doktif. Dan mereka sekarang lagi berpesta pora karena wah akunnya Doktif lagi disita sehingga tidak bisa bicara. Tapi kan Doktif juga punya akun yang lain gitu. Pihak dari Dr. Reza sendiri ingin sangat memasukkan Doktif ke penjara Supaya gitu ya. Doktif diam, supaya Doktif tidak mengungkap kembali produk-produk dia yang bobrok gitu aja. Ya biarkan aja, kan kita serahkan kepada penyidik, kita serahkan kepada jaksa. Selama jaksa tidak bisa membuktikan juga apa yang mau dikejar dari Doktif. Penyidik tidak bisa membuktikan apapun, jaksa juga tidak bisa membuktikan apapun. Jadi apa yang mau diserang dari Doktif itu apa? Jadi Tidak ada kaitannya apapun. Jadi hanya ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar brand-brand atau membongkar keburukan dari skincare owner-owner tukang flexing ini. Karena mereka intinya satu, takut jatuh miskin. Mereka sudah terbiasa bertahun-tahun dengan omset ratusan miliar. Bahkan kalian bisa tahu di RG itu omsetnya per bulan 150 miliar. Ya, mungkin pajak juga bisa cek. Apakah mereka membayar pajak sama seperti DRL? Dok, melihat RG yang nggak pernah hadir di persidangan nih, gimana nih mungkin nih dok? Mungkin ketakutannya kalau menghadapi seperti ini mungkin cuma bisa bilang mungkin gitu aja kali ya. Jadi kan daripada kelihatan begitu ya kan, jadi lebih baik behind the scene aja ya kan. Karena bisanya cuma pada saat jualan, itu pun kemarin salah ya, galactomises salicylate ya, itu nggak ada ya guys ya. Jadi emang Doti juga sempat meragukan itu sebenarnya dokter beneran atau enggak, karena memang banyak kejanggalan. Seharusnya kalau dia berani seperti Doktif dong, tapi di depan kalian bicara seperti ini kalau orang dokter. Tapi yang dia lakukan apa? Gitu. Dia lakukan penggiringan opini, terus melakukan penggiringan opini. Di sisi lain, Besti, Julianus, kuasa hukum Reza Gladys yang juga tidak hadir dalam persidangan perdana Nikita, dalam wawancara Zoom-nya dengan awak media, justru mengutip pernyataan Fahmi Bahmid, kuasa hukum Niki, yang menyatakan kalau adanya kejanggalan, yaitu perihal adanya peristiwa yang dilakukan orang lain, namun malah ada di dakwaan Nikita. Hal tersebut justru ditanggapi rasa syukur oleh Julianus lantaran merasa seolah didukung oleh Fahmi kalau memang Nikita bukan orang yang bertanggung jawab utama, namun mempersilahkan jika kubu seterunya itu ingin pasang badan. Mohon maaf ya kalau salah, kalau keliru mohon maaf ya, nanti tolong dikoreksi. Beliau ya rekan kami mengatakan di media tentang pendapatnya
disebutkan begini, kejanggalan buat Niki. Semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain. Tetapi kenapa ada di dakwaan dia? Ada peristiwa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi ada di dakwaan Niki. Seolah-olah Niki yang melakukan atau bagian dari persoalan tersebut. Saya berterima kasih kepada Bang Fahmi karena telah setuju dengan pendapat kami beberapa waktu yang lalu yang sering kami nyatakan. Ya, artinya pernyataan Bang Fahmi ini menurut kami adalah mendukung pernyataan kami beberapa waktu lalu yang kami sampaikan sering di beberapa kesempatan. Karena kami menduga kuat bahwa terdakwa Nikita ini bukan orang yang bertanggung jawab utama. Tetapi terserah, ya kami menyampaikan terserah, silakan ya kalau mau pasang badan ya monggo. Tapi kalau misalkan untuk mengungkapkan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, ya silakan juga, itu akan dapat memperingan nanti ya. Kami harap seperti itu. Ya tapi yakin dan percayalah ya, yakin percaya bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu tidak hanya terkait dari keterangan dari klien kami sebagai pelapor atau saksi-saksi yang dihadirkan klien kami, tetapi lebih ya perbuatan-perbuatan yang disampaikan dalam dakwaan tersebut menurut kami itu lebih kepada hasil forensik lab Dir Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan hasil ekstraksi keempat handphone orang yang diperiksa ya, dengan inisial O, inisial NM, inisial IM dan inisial S ya. Jadi jaksa itu sebagaimana pasal 143 KUHP itu harus cermat. Makin bergulir, makin penasaran karena kasus Nikita versus Reza Gladys emang sulit redup dari sorotan Besti, terutama warganet. Apalagi persidangan perdana Nikita kemarin cukup banyak ditunggu dan lagi-lagi Nikita tampil cantik. Namun aksinya saat protes karena diduga merasa dibatasi untuk bicara usai sidang pun menuai banyak perhatian. Lalu bagaimana Karamel, pakar energi dan aura, melihat sosok Nikita saat akhirnya datang ke ruang sidangnya, termasuk saat usai sidang di mana Niki menyampaikan adanya dakwaan yang diduga doktif, tapi kini jadi ia dan Mail yang ditahan. Benarkah Niki begitu yakin akan lolos dari jeratan hukumnya? Ini adalah aura dan juga energi Nikita Mirzani menjelang sidang. Dari gerak tubuh, ekspresi, hingga pancaran energinya terlihat jelas transformasi emosional yang mencerminkan siapa sebenarnya sosok Nikita Mirzani. Saat mendekati ruang sidang, auranya memancarkan warna yang merah. Warna merahnya ini adalah merah tua dan juga orange ya. Untuk merah tua ini menandakan tekanan dan juga kekuatan dari internal. Selanjutnya orange adalah simbol keberanian dan juga dorongan untuk tetap bertahan. Energinya sangat terfokus seperti membangun perisai batin. Ini fase di mana Nikita Mirzani sedang mempersiapkan diri menghadapi situasi yang besar. Ketika membuka borgol dan juga melepas rompi tahanan, aura Nikita Mirzani sedikit berubah. Ada transisi dari energi tertekan menjadi lebih lega, meski tetap tegang. Warna oranye ini lebih dominan, keberanian memberikan menghadapi publik dan juga ini adalah momen simbolis. Bukan hanya lepas borgol, tapi juga lepas dari tekanan batin. Saat melangkah masuk ke ruang sidang, aura Nikita Mirzani terlihat lebih grounded. Energinya stabil, fokus di area solar plexus ya, pusat kepercayaan diri manusia, dan juga getaran auranya ini tetap hangat, namun ada ketegangan tersembunyi. Sikap tubuhnya tegak, ia ingin menunjukkan bahwasanya aku kuat, aku tidak takut. Saat dibatasi bicara
ke wartawan, auranya meledak teman-teman. Warna merah menyala ini muncul sangat kuat, simbol kemarahan, frustasi, dan juga perlawanan. Energi ini adalah energi perjuangan yang merasa dibungkam ya, tapi ledakannya tetap terarah. Nikita Mirzani ingin berbicara, sebenarnya juga ingin sekali didengar. Lalu saat menjelaskan dakwaan, aura Nikita Mirzani menjadi campuran. Merah, emosi yang masih mengalir, dan juga kuning, yaitu logika dan juga ada klarifikasi. Selanjutnya ada biru muda, usaha untuk menenangkan diri dan tetap berbicara dengan sadar, fokus pada energi berpindah ke cakra tenggorokan. Ini menandakan dorongan besar untuk menyampaikan kebenaran dan juga ingin suaranya itu sampai. Dan satu hal yang pasti, di balik sorot kamera dan tekanan hukum, nih ya, aura Nikita Mirzani tetap bersinar dengan pesan yang jelas. Aku tidak akan diam. Nah, Besti, adanya dugaan doktif yang disebut Nikita dalam sidang perdananya yang beragendakan pembacaan dakwaan kemarin, yang juga dihadiri doktif, di mana ia pun mengetahui kalau namanya ada dalam dakwaan yang dibacakan JPU. Gimana ya Karamel, pakar energi dan aura, melihat energi dan aura doktif? Benarkah ada rasa takut menyelimuti doktif? Atau justru marah dan tertantang dengan hal tersebut? Dalam momen ini, secara visual dan vibrasi, energi aura yang terpancar dari doktif ini didominasi oleh warna merah yang sangat mencolok teman-teman. Sesuai dengan warna pakaiannya ya. Warna merah adalah simbol dari kekuatan, keberanian, dan juga dorongan untuk mempertahankan diri. Energinya terkesan aktif nih ya, berapi-api namun tetap terkendali, menunjukkan bahwa ia tidak ingin terlihat panik meski namanya terseret dalam dakwaan. Warna merah atau aura warna merah ini menunjukkan bahwasanya doktif sedang dalam mode defensif glamor teman-teman. Ingin mempertahankan reputasi sambil tetap tampil penuh percaya diri. Namun jika dibaca lebih dalam, aura merah ini juga mengandung ketegangan emosional yang cukup tinggi, menandakan bahwa di balik ketenangannya yang ada di luar ada kegelisahan dalam menghadapi sorotan media. Ini adalah warna energi dan juga aura saat doktif disinggung dugaan kubu Reza Gladys mau memenjarakan dirinya. Dalam situasi ini, warna auranya mulai bergeser dari merah tua dengan semburat warna coklat di bagian solar plexus. Ini adalah wilayah kekuasaan diri. Gestur tangannya yang banyak bergerak, ekspresi wajahnya yang mulai lebih tegas, dan gaya bicara yang lebih emosional menunjukkan bahwa energinya berubah menjadi protektif dan penuh perlawanan. Makna aura merah tua dan juga coklat ini adalah menandakan emosinya yang sangat kuat, bisa berupa kemarahan atau kekecewaan yang sangat dalam, sedangkan warna coklat menunjukkan adanya energi grounding. Keinginan untuk tetap kuat, tidak pernah goyah, dan tidak ditundukkan oleh tekanan eksternal. Kombinasi ini ya teman-teman menggambarkan bahwa doktif sedang berusaha menunjukkan ketegasan, namun membawa vibe elegan dan tidak meledak-ledak. Dan kali ini aku akan membahas tentang energi dan juga warna aura saat doktif mengucapkan mereka hanya takut jatuh miskin. Ketika doktif mengucapkan kalimat tersebut teman-teman, aura berubah menjadi warna ungu dan keemasan teman-teman, terutama di area kepala dan juga bahu sini ya. Ini menunjukkan energi dominan, intuisi yang sangat tinggi, kepercayaan diri penuh, dan rasa superioritas spiritual ataupun moral. Makna aura ungu keemasan ini yaitu menandakan bahwa orang tersebut merasa punya sudut pandang yang lebih tinggi, merasa paham akan kebenaran di balik drama yang sedang terjadi. Keemasan ini melambangkan rasa percaya diri dan kemuliaan, atau dalam bahasa kita gitu ya, ia merasa dirinya berada di kelas yang berbeda teman-teman. Pernyataan takut jatuh miskin diucapkan dengan nada yang menunjukkan bahwa doktif sedang menggunakan strategi dominasi emosional sekaligus menyentil secara psikologis pihak yang dianggap sebagai lawannya.
Dalam pembacaan energi ini, bentuk energi dark feminine yang menggunakan intelektualitas dan permainan kata untuk mendominasi tanpa perlu emosi berlebih. Seperti diketahui Besti, kubu Reza Gladys memang tak hanya kerap meminta Doktif kembali diperiksa, tapi juga Dr. Oki yang diduga juga ingin dijadikan tersangka setelah Nikita Mirzani dan Mail. Namun, melihat persidangan Niki kemarin, di mana Dr. Oki pun hadir bersama sahabat Niki yang lain untuk memberikan support, yang kemudian Niki dan Mail pun memberikan pelukannya kepada Dr. Oki, seperti membantah kabar sebelumnya perihal adanya perpecahan di antara mereka. Lalu bagaimana nih Karamel pakar aura dan energi melihat pelukan Niki, Dr. Oki dan juga Mail saat menjelang sidang? Dan gimana juga nih Karamel melihat energi Niki yang cukup viral ketika akhirnya bertemu Mail menjelang sidang dan memeluk Mail saat duduk di kursi persidangan berdampingan dengannya. Saat Niki memasuki ruang sidang ini ya teman-teman, dan berpelukan bersama dengan Dr. Oki dan juga Mail, aura merah muda keemasan menyelimuti Niki. Energi cinta, keberanian sekaligus itu ada di dalam dirinya saat bertemu dengan Dr. Oki dan juga Mail dan saat mereka berpelukan. Ini bukan hanya sekedar pelukan, tapi pertemuan penuh frekuensi kasih dan juga support ya. Aura Dr. Oki ini teman-teman, ini terpancar biru langit. Ini menandakan adalah ketenangan, healing, suportif juga ada di sana. Sementara Mail energinya putih bercahaya. Ini adalah simbol dari ketulusan dan juga kedekatan batin. Jadi 3 energi ini itu sebenarnya sedang bersatu dan suasana sidang pun sudah mendadak itu langsung syahdu gitu aja ya. Suasana berubah teman-teman ya. Ini nih, suasana mendadak berubah. Suasana mendadak berubah saat Niki berteriak histeris melihat Mail di ruang tahanan ya. Meskipun ini berbeda tempat gitu kan. Auranya ungu terang langsung mendominasi tubuhnya. Ini adalah bentuk dari ledakan energi cinta, rindu dan juga keterikatan emosional dalam hubungan persahabatan mereka. So, Niki berlari ya. Saat Niki berlari dengan vibrasi ini, hatinya ini vibrasinya terbuka, menyambut Mail seperti menemukan separuh dari sesuatu yang hilang. Pelukannya ini menunjukkan aura jingga yang intens, penuh dengan emosional, kehangatan, dan ekspresinya sangat bebas teman-teman. Dan kali ini aku akan membahas tentang saat Niki dan Mail duduk di kursi persidangan. Di momen ini, energi Nikita Mirzani terlihat stabil dalam spektrum biru keungu-unguan. Ini adalah simbol kepercayaan dan juga koneksi spiritualitas ya. Saat duduk bersama Mail, aura mereka ini menyatu membentuk satu harmoni warna keemasan yang sangat lembut. Mereka saling berbicara ya, yang pertama saling peluk, dan energi mereka menunjukkan bonding yang sangat kuat yang sudah teruji waktu sebenarnya. Dan ini tuh sebenarnya bukan hanya sekedar pasangan yang ada di sidang ya ini ya. Sekaligus ini adalah 2 jiwa yang sedang saling menguatkan di ruang pengadilan. Ini bukan hanya sekedar drama yang ada di ruang sidang teman-teman, tetapi kisah persahabatan yang saling menguatkan dengan energi cinta dan juga ada aura ketulusan yang ada di sana. So, Nikita, Mail dan juga Dr. Oki ini memperlihatkan bahwa di balik gemuruh hukum ada vibrasi cinta yang sangat nyata. Nah Besti, melihat sidang perdana Niki yang jauh dari redupnya sorotan, apakah di sidang One Prestasi yang juga digelar bersamaan dengan sidang pidana kedua Niki pada 1 Juli 2025 mendatang akan lebih gebyar sorotannya? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Ani dong.